Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kita berjumpa pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Oke, pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan kembali materi kita yang kemarin yaitu mata pelajaran khusus mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Di mana kemarin kita sudah sampai pada contoh studi kasus 5 ya, di mana itu adalah contoh studi kasus untuk bagian terakhir di poin bagian A ya. Oke, kita lanjut pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke poin B, yaitu ekuitas satuan kerja, di mana di sini akan kita bahas yaitu apa yang di dalam pemerintah itu yang dimaksud dengan ekuitas satuan kerja, dan bagaimana contoh-contoh kasus yang ada di dalam materi kali ini ya. Jadi kita fokus pada poin B di mana ada 2 contoh studi kasus. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materinya. Baik, di sini ya kita pada pertama ya, pada permulaan kita diperlihatkan bahwa di bagian ini ya itu ada dibahas tentang dana cadangan ya. Di mana dana cadangan ini ya seperti yang kita tahu ya sesuai dengan namanya, dana cadangan ini sendiri itu dalam pemerintahan itu ya kalau kita bisa bilang itu sengaja disimpan ya. Itu dalam pengertian lain sengaja disimpan, itu yang disebut dengan dana cadangan ya. Tentunya hal-hal tersebut ada aturan yang berlaku ya. Di mana di sini ya dikatakan ya dana cadangan ini ya adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar. Ya, jadi karena dana yang besar maka dana tersebut harus sedikit demi sedikit ditampung. Inilah fungsinya dana cadangan ya. Jadi bisa saja dana tersebut memang dikumpulkan khusus untuk suatu proyek ya. Tentunya semua sekali lagi dalam pemerintahan itu selalu ada rencana. Jadi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan kita di dalam menetapkan atau membuat rencana untuk menyimpan dana ya. Jadi tidak sembarangan. Jadi semua sudah diperhitungkan. Lalu ya seperti kita lihat di sini itu ada tujuannya ya. Ingat tujuan di sini maksudnya proyek apa ya, untuk dalam rangka apa dana cadangan tersebut dibentuk. Tentunya dana cadangan ini bisa saja berbeda-beda ya, mungkin misalkan pembangunan jalan ya, pembangunan jembatan dan lain-lain sebagainya ya. Jadi diperuntukannya untuk apa? Itu. Terus di sini ya, di sini ini hanya beberapa keterangan-keterangan ya tentang dana cadangan tersebut, ya. Ini dana yang dibentuk untuk yang tadi ya, sama ya membiayai atau memang disisihkan khusus untuk membiayai suatu proyek ya. Itu bahasa mudahnya seperti itu. Dana cadangan sengaja disimpan ya untuk keperluan yang akan datang ya. Seperti itu. Adapun sumbernya ya, sumbernya itu tentunya seperti biasa kalau di dalam pemerintahan itu sumber dana itu ya tergolong misalkan kita di daerah ya daerah yang di atasnya lagi tingkatannya. Ya misalkan provinsi maka dari pusat. Dari pusat maka dia adalah mungkin pinjaman luar negeri atau pinjaman dari surat-surat utang negara ya. Bisa saja ya dari pinjaman negara lain atau mungkin dari daerah lain ya, tidak semata-mata dari pemerintah yang di atasnya ya, tapi kebanyakan sumber-sumber dana tersebut adalah dana-dana yang memang sudah ada atau dipersiapkan dari awal ya. Jadi misalkan kayak tadi saya katakan ya, dari pemerintah pusat atau dari daerah lain memang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ingat ya, dana cadangan ini tidak serta-merta misalkan dari pinjaman kita tidak bakalan ganti ya, karena dia bersifat pinjaman maka harus tetap diganti. Itu kalau bersifat pinjaman ya. Berbeda kalau memang hal tersebut adalah dana pembagian dari atau bagian hasil dari pemerintah pusat ya, misalkan dari dana APBD, APBN dan lain sebagainya ya. Itu kalau dia bersifat dana dari negara maka tidak perlu ada pengembalian. Tetapi kalau dia bersifat pinjaman, ini perlu ada pengembalian ya. Adapun pengolahannya di sini ya, ingat ya tadi karena dana itu berarti ini seperti kita menyisihkan ya. Jadi uang tersebut dikeluarkan tetapi tidak dipergunakan secara langsung ya, hanya dipindah akunkan. Itu ya. Jadi dana cadangan itu
tidak mengurangi harta yang ada, tetapi dalam perlakuannya itu aset atau kas itu berkurang dan berubah wujud menjadi dana cadangan ya. Nah, ini ada pelaksanaan program dan lain sebagainya ya. Ini ingat, pengeluaran dalam pemerintahan itu selalu diatur ya, tidak sembarangan. Nah, ini maksudnya ya. Oke, adapun pihak-pihak terkait sudah jelas ya. Siapa yang mengesahkan dan menyetujui, mengetahui dan lain sebagainya. Nah, ya, tentunya pengguna anggaran ya, bendahara, pejabat dan bendahara umum daerah atau yang diberi kuasa ya. Nah, lalu adapun dokumen ya, dokumen di sini tentunya ini dalam pemerintahan itu berbeda-beda. Kenapa saya katakan berbeda-beda? Karena kita mengikuti aturan yang berlaku ya. Bisa saja aturan ini sudah berubah ya. Nah, bisa saja masih ini yang dipakai ya. Tergantung. Itu bahkan dalam misalkan dalam pemerintahan itu ada namanya juknis. Dalam juknis itu sudah diatur dokumen apa yang harus disediakan, dokumen apa yang harus dilengkapi, yang dibuat ya. Nah, itu untuk apa? Untuk memang semata-mata demi menjaga transparansi di dalam penggunaan anggaran ya. Seperti itu. Jadi dokumen-dokumen di sini ini bersifat tidak mengikat ya, bisa saja salah satunya, bisa saja juga semua ya. Lalu kita masuk kepada jurnal, ini yang kita harus fokus mempelajarinya ya. Di sini kita masuk pada contoh studi kasus 6 ya. Kalau yang lalu kan studi kasus 5. Sekarang kita masuk studi kasus 6. Nah, ya di sini kita perlu menganalisis juga ya, sama seperti yang kemarin waktu kita mempelajari poin A, yaitu tentang akuntansi kewajiban ya. Nah, dana cadangan pun ini juga ya ada, kita perlu analisis ya. Ada hal-hal yang memang perlu kita garis bawahi. Yang pertama tanggalnya tentunya ya, ingat di jurnal itu selalu tanggal itu penting ya. Lalu karena apa ini ya? Oh, ternyata mentransfer dana ke rekening dana cadangan ya. Jadi ada perubahan akun dari kas menjadi rekening dana cadangan ya, sebesar 7 miliar ya, sebesar 7 miliar. Dan kegunaannya ini untuk membangun stadion olahraga ya. Nah, ini bisa saja masuk di dalam catatan atas laporan keuangan ya. Itu masuk dana cadangan tersebut untuk apa? Dan bisa saja di dalam akunnya juga dicantumkan dana cadangan untuk stadion olahraga. Karena seperti saya katakan tadi ya, dana cadangan itu mungkin banyak yang diperuntukannya ya. Jadi untuk mempermudah diperlihatkan memang di dalam nama akun itu dana cadangan apa. Nah, itu ya. Tetapi kita kembali ke penyelesaian buku ini, bagaimana dia menyelesaikannya ya. Nah, ini ada 2 ya. Jadi ingat ya, di dalam pemerintah ya, dalam pemerintahan itu ada 2, akuntansi pemerintah itu ada 2 ya, 2 yaitu laporan operasional yang bisa kita jabarkan sebagai jurnal umumnya ya, karena di sini transaksinya hampir kurang lebih sama seperti yang ada di akuntansi bisnis ya, perlakuannya hanya perbedaan dalam nama-nama akun. Lalu yang berikutnya adalah laporan realisasi anggaran ya. Laporan realisasi anggaran, seperti saya katakan, jika kas berubah ya, jika kas berubah, maka itu bisa saja masuk dalam laporan realisasi anggaran ya. Atau memang akun tersebut atau rencana tersebut ya yang merubah kas itu memang masuk dalam kategori anggaran ya. Ingat, realisasi anggaran itu dipakai untuk membandingkan antara rencana dan kenyataan ya. Nah, itu. Jadi ingat tadi ya, dari dana cadangan ini dibentuk di debit dan kas berkurang ya. Dana cadangan bertambah, kas berkurang ya. Itu. Lalu ingat ya, kalau kas berkurang berarti dia akan mengurangi saldo anggaran lebih atau SAL ya. Nah, ini ya di laporan realisasi anggaran ya. Jadi pengeluaran ini sebabnya karena apa ya? Ternyata pengeluaran untuk pembentukan dana cadangan ya. Bisa saja sambung lagi sini, dana cadangan untuk apa ya? Stadion olahraga. Dan di sini juga ya, dana cadangan stadion olahraga ya. Nah, itu bisa saja seperti itu ya. Jadi di situ yang saya katakan tadi dirincikan juga bisa, tidak dirincikan juga tidak masalah. Kenapa? Karena nanti ini akan beri keterangan pada catatan atas laporan keuangan tentang dana cadangan tersebut ya, diperuntukkan untuk apa.
Lanjut ya, ini tetap 7 miliar ya, tetap 7 miliar. Barekam, rekam, barekam, sama. Nah, ya jadi dana cadangan tersebut ya, ingat kalau kasnya berkurang maka sal itu dikredit. Kalau kasnya bertambah, salnya itu di debit ya. Nah, itu perlu satu hal ya. Jadi mirip-mirip kayak ini ya, cuman bedanya dia sal. Ini estimasi perubahan sal ya, atau saldo anggaran lebih sebesar 7 miliar rupiah. Oke, kita lanjut pada contoh kasus yang terakhir ya untuk poin B ini ya. Contoh kasus yang terakhir untuk poin B. Ya, jadi contoh kasus ini masih berhubungan dengan dana cadangan ya. Nah, di mana ini tanggal 25 ya. Nah, ini tadi tanggal-tanggalnya ya, tanggal 2 Februari ya. Nah, kita perhatikan. Tanggal 25. Nah, di sini kalau tadi dia membentuk, ini mencairkan. Berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa dana itu kas yang tadinya berkurang ini bertambah kembali ya. Yang berkurang tadi bertambah kembali. Ya, dan akan mengurangi rekening dana cadangan ya, karena dia dicairkan dari rekening dana cadangan. Sebesar 3 miliar ya, sebesar 3 miliar. Nah, ini yang dicatat dalam laporan operasional atau jurnal operasional ini ya. Tanggalnya jangan lupa. Lalu ingat tadi dicairkan berarti ada kas masuk ya, kas bertambah di debit. Lalu dana cadangan akan berkurang di kredit ya. Sebesar 3 miliar rupiah. Karena kas berpengaruh di sini atau kas transaksi yang berhubungan dengan kas, maka dia akan masuk dalam laporan realisasi anggaran atau jurnal realisasi anggaran. Ya, tanggalnya tetap karena ini memang penanggalan dalam 1 hari ya. Pembuatan laporan jurnal ini kedua-duanya itu dalam 1 waktu. Ingat sal tadi kalau berkurang itu di kredit. Ini bertambah di debit ya. Dia bertambah di debit dan dana atas sebab apa dia ya. Nah, ini kalau di sini tuh kita selalu pakai apa penyebabnya sal itu bertambah. Oh, ternyata ada penerimaan atau ada pencairan ya, pencairan dana cadangan ya, maka ini berkurang ya. Ya, ada berkurang, dana cadangannya berkurang. Ya, tentunya nominalnya tetap yaitu 3 miliar. Oke. Lalu yang ini ya, ini poin bagian terakhir ya, di poin bagian terakhir ini tentang perubahan ekuitas ya. Ini ada ekuitas awal. Apakah lebih atau kurang anggarannya ya dari anggaran yang telah dibentuk atau yang telah direncanakan ya. Terus ada di koreksi-koreksi ini, kesalahan-kesalahannya disesuaikan atau dikoreksi ya, kesalahan-kesalahan tersebut. Lalu ada ekuitas akhir, inilah yang tadi ya. Jadi ekuitas awal itu berapa, yang tahun sebelumnya ya berapa, tahun 2016 berarti sini ya, 16 itu berapa. Lalu dia kelebihan dana atau kekurangan dana ya. Jadi kalau kurang dananya, maka dia adalah defisit ya, mengalami defisit, yaitu dana yang dipakai lebih besar daripada yang dianggarkan. Kalau dia surplus, berarti dana yang ada itu lebih ya. Dana yang ada itu lebih, berarti yang dipakai itu lebih kurang daripada yang dianggarkan ya. Jadi kalau dia defisit, maka di sini akan menjumlah ya. Tapi kalau dia defisit, maaf ya, kalau dia surplus dia akan menjumlah ya. Tapi kalau dia defisit dia akan mengurangi. Nah, koreksi-koreksi ini tergantung lagi ya. Kalau koreksi-koreksi tersebut akan menambah, maka dia menambah. Kalau koreksi tersebut akan mengurangi, maka dia mengurangi ekuitas ya. Ekuitas ini kita bisa sebut juga modal. Ya, oke ya. Jadi akan terbentuk yang namanya ekuitas akhir. Begitupun di tahun 2017 ya. Jadi nanti ini naik ke sini ya. Jadi ekuitas awal, ini sama kayak tadi ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kita juga pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Jadi itulah beberapa yang masuk dalam poin B ya. Jadi hanya tentang dana cadangan.
Nah, di jurnal tersebut tadi juga itu tentang dua keadaan ya, di mana keadaan pertama dana cadangan itu dibentuk, sedangkan keadaan yang kedua itu dana tersebut ditarik kembali atau dicairkan kembali ya, sehingga pada posisi yang pertama dana cadangan tersebut akan mengurangi kas ya, dan akan mengurangi juga sal. Maka ketika dicairkan kembali uang tersebut bertambah, kas bertambah, dan sal tersebut juga kan bertambah kembali ya. Dan ingat sekali lagi, semua perlakuan tersebut itu bisa saja berubah sesuai dengan aturan yang berlaku ya, karena kita memang kalau di sektor pemerintahan itu selalu merujuk pada aturan yang ada. Jadi kalau aturannya berubah maka berubah lagi jurnal-jurnal dan lain sebagainya ya. Tapi kurang lebih kita sudah paham konsep dasarnya ketika pembentukan dana cadangan. Ini mirip-mirip kalau kita mengganti ya, ini kalau istilah akuntansi, dari kas menjadi harta ya. Jadi kalau kita membeli sesuatu itu tidak mengurangi harta, tapi merubah harta dari kas menjadi aset ya, aset tetap atau aset lancar. Itu berubah wujud. Sama kayak ini juga ya, kasusnya kita merubah wujud dari kas tadi menjadi dana cadangan ya, dari kas tadi menjadi dana cadangan. Nah, jadi mungkin cukup sekian ya materi kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.